Tapi seneng kan, Bang, aku seneng banget Bang. Jadi memang kondisinya unik ya. Kalau yang tadi kita diskusi ringan, berapa persen sih takbir akbar itu bisa merubah seseorang? Paling 30%. Sisanya kita selfie, foto, nanti tengok lah hari Ahad. Dan tengok hari Ahad. Yang ahwat nanti, oh kan, sibuk fotonya. Ustaz, waktu kemarin ada aksi bela Palestina, emang beda marwahnya, Ustaz. Ketika yang diundangnya dari Wahdah naik takbir, yang diundangnya dari Majelis Mujahidin takbir. Begitu yang naiknya Handi Boni, ahwatnya, Ustaz, assalamualaikum. Emang beda. Ada marwahnya Handi Boni ini. Apa yang mau dibanggakan dari Handi Boni ini? Kurus, hitam, tapi istri itu kan. Tidak, bercanda. Hanya satu istri yang saya cinta di Bandung. Di Makassar beda lagi. Ya, jadi ini setiap orang yang baik punya masa lalu yang buruk. Setiap orang yang buruk punya masa depan yang terbaik. Hidup ini pilihan. Mau milih apa aja nggak akan ada yang nyalahin. Tapi resiko ditanggung sendiri. Mau masuk Indomaret, Alfamidi, Alfamart bebas. Mengambil barang apapun yang disuka bebas. Tapi bayar di kasir. Nah, ini hidup kita bebas mau ngelakuin apa. Handi Boni nggak pernah ngelarang. Mau main musik, jangan haram, mainkan. Musik yang paling haram adalah beradunya garpu dengan sendok. Tapi tetangga kamu kelaparan, itu musik paling haram. Jadi makanya saya tadi tengok ada gitar nih Bang. Ada katanya. Iya, saya kemana-mana bawa pick soalnya. Pick gitar selalu untuk memainkan. Kita di Bandung ada Komoji Bang. Komoji ini komunitas musisi mengaji. Tuh, bawa pick Bang. Memang ada bawa uang. Siapa di sini yang paling jauh? Ada yang paling jauh berangkat dari mana? Ada? Ahwat-ahwat yang paling jauh ibu-ibu dari mana? Kakak-kakak. Kota semua yang paling jauh ada yang dengan sendiri pakai angkot tidak? Ada Sinjai. Mana? Berapa orang Sinjai? Berdua ini 100.000, 50. Terima kasih. Sama-sama. Itu sedekah bukan nafkah. Apa? Oh, jalan kaki. Maunya dinafkahi. Jangan. Aku kalau udah sayang nggak bisa main-main. Jadi balik lagi bahwa hidup ini pilihan sebenarnya. Mau milih gimana? Cuman kita hidup berdasarkan dengan apa yang kita cinta. Kita hidup berdasarkan dengan apa yang kita cinta. Maka kata seorang guru, cinta itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa jawab di sini cinta itu apa? Halo, assalamualaikum. Ada yang bisa jawab? 100.000 rupiah. Cinta itu apa? 50.000 rupiah. Ada 100.000. Ada yang bisa jawab? Cinta beragam. Bukan? Ada cinta kepada sesama. Oh. Definisinya cinta itu apa sih? Kasih sayang. Ada lagi? Kurang? Perpaduan dua insan yang berbeda. Berbeda kelamin gitu ya. Ada lagi? Suatu emosi dan kasih sayang. Ada lagi? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Ada lagi cinta? Wajib syukur apa Sas? Cinta itu apa Sas? Cinta itu Oke, begini gitu. Yang bisa jawab nanti saya pilih siapa yang paling bagus. Sebutkan satu kata untuk cinta. Cinta itu apa? Lihat. Apa? Pengorbanan. Terus kesetiaan, perjuangan. Ada lagi? Sakit hati. Sakit hati. Ini yang paling
bayangin cinta kebayang. Kalau cinta itu berarti kan apa aja? Ada perjuangan, ada pengorbanan, ada kasih sayang, ada ketulusan, ada keikhlasan. Apalagi? Terakhir sakit hati. Ada sakit hati. Ini cinta. Sekarang apa yang paling dicinta? Halo, assalamualaikum. Apa jadi dia? Apa yang dicinta? Allah mencintai Allah bersamamu ya. Boleh. Mencintai diri sendiri. Ini sekarang apa yang paling dicinta nih sekarang? Ada? Facebook. Ada lagi? Mama. Oh ya? Bebe. Dari sini boleh. Takut tahu saya punya. Ada lagi? Ada lagi gak? Kebayang ini gak? Ketika seseorang mencintai Liverpool, kan Andi Boni senang Liverpool. You never walk alone. Kalau MU enggak. Musuh MU, musuh. Meskipun kemarin kita klasemennya di bawah MU, tapi nggak apa-apa, kita kasih aja MU supaya senang dulu. Iya. YNWA itu kan you are never walk alone. Tapi kalau aku lebih senangnya you are nothing without Allah. Misalkan aku senang Liverpool atau senang Persib, maka mulai bajunya berubah Persib, yang diomonginnya Persib, yang ditontonnya Persib, semuanya berubah. Kalau Teteh senang, ini ada fenomena baru nih, McD X BTS, unlogical banget itu. Ini namanya disabilitas thinking of choice. Ada disabilitas pemikiran aneh gitu. Tapi ya namanya juga cinta. Kalau kita mendefinisikan cinta, kata teman-teman yang penggemar BTS, ARMY misalnya, yang biasa disebut ARMY, harga 500.000 packaging only pun dibeli untuk dapetin packaging McD yang edisi BTS. Kenapa bisa sampai ngelakuin itu? Karena cinta. Mengapa seseorang yang berpasangan, terutama yang pacaran, akan mengatakan lautan ku seberangi, gunung kan ku daki. Buat kamu apa yang enggak? Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kalau aku kehilangan kamu, aku lebih baik mah. Tapi sekarang dia masih hidup. Saya kan gitu ya, ada gitu. Saya pick profilnya ganti dong pakai foto aku. Diganti lah pick profilnya. Oh, bangga sama teman-temannya. Dilihatin ke saya. Bisa lihat foto pacar saya pick profilnya pakai foto saya. Saya bilang jangan bangga. Baygon pun pick profilnya nyamuk. Ya, Baygon akan membunuh nyamuk. Jadi perlahan pasti kita akan dibunuh oleh pasangan kita. Tapi ketika seseorang mampu melakukan apa saja untuk pasangannya, ini atas dasar apa? Halo, assalamualaikum. Atas dasar apa? Seorang barista. Ini barista tentara Allah. Seorang barista sampai bisa bikin kopi meskipun belum ada di meja sini. Gak apa-apa, gak boleh minta sama seseorang, gak boleh berharap sama makhluk. Yang boleh itu kita siapkan makan tempat. Nanti kalau tempatnya sudah disiapkan, insya Allah Allah akan hadirkan. Tapi kita gak boleh minta sama makhluk, itu gak boleh. Itu gak boleh, musyrik. Kita cukup ini biar bismillah. Tapi kita liatin terus kan barisannya. Barista bisa bikin kopi, mengelola biji-biji kopi, sampai kemudian dibedakan. Ada seorang barista yang kalau ngambil biji kopi digini dong. Bagus ini Ustaz. Canggih. Oh ini puntang Ustaz. Wah ini Ustaz, Aceh Gayo ini Ustaz. Hebat. Kok bisa sampai segitunya? Dia sampai mempelajari detail tentang kopi. Ini gara-gara cinta. Ada orang yang senang banget sama NMAX, sampai gabung sama klubnya, ditempel stikernya kemana-mana sama NMAX, touring kesana kemari sama NMAX. Kenapa bisa melakukan itu? Karena apa? Cinta.
Pertanyaannya kalau ada suami mau nikah lagi gak jadi, takut itu karena apa? Takut. Tapi kita gak bahas itu. Jadi semuanya bergerak berdasarkan cinta. Cuma sekarang definisi cintanya apa? Mohon maaf Ustaz. Karena kita akan bergerak dengan apa yang kita cinta. Kita akan berbicara tentang perbaikan umat, perbaikan masyarakat, perbaikan negara. Nungguin ya? Dimulai dari mana? Sederhana. Dimulai dari apa yang dicinta. Bermasalah, lihat. Ketika seseorang sekolah SMA sama SMA kemarin, SMA Sukabumi, ternyata pada bawa celurit ke sekolahnya karena mau tawuran sama sekolah yang berikutnya. Di Pulau Jawa, Jawa Timur, ada 5 orang anak, ada 3 orang anak usia di bawah 15 tahun yang mensodomi 5 anak lagi usia 8 sampai 11 tahun. 5 orang disodomi sama 3 orang. Bukankah itu juga berdasarkan cinta? Tapi cinta sama apa? Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa arata man ittakhadha ilahu hawahu?" Pernah enggak kamu melihat seseorang yang menuhankan hawa nafsunya? Jawab dengan jujur. Kita sekarang di dunia pengen bahagia atau sedih? Bahagia. Nah, pengen senang atau sedih? Senang. Senang atau susah, Mama? Kaya atau miskin? Kaya. Sehat atau sakit? Sehat. Semuanya pengennya enak-enak terus. Tapi bisa nggak enak-enak terus? Insyaallah. Itulah jawaban Beri. jawaban putus asa. Kata seorang, ada buku tasawuf, Mutiara Tasawuf. Dituliskan di situ, indah. Ada bunga mawar yang terkadang orang pandang bunga mawar ini indah hanya dari bunganya. Masya Allah, padahal saya nggak minta loh. Masya Allah, maaf nih dari ngerepotin ya Allah. Masya Allah, insya Allah tidak. Masya Allah. Lambat Mas. Apa? Yang ayat. Apa? Bunga mawar itu indahnya dari orang memandang indah bunga mawar itu dari bunganya. Makanya kenapa bunga mawar ini suka ada di setiap pernikahan kita. Bukan kita, teman-teman. Suka ada kan pernikahan itu ada bunga mawar. Indah bunga. Tapi kata beliau justru sempurnanya dan keindahan bunga mawar itu bukan dari bunganya. Tapi bunga mawar itu sempurna karena ada duri di batang. Bukankah kita yang sudah menikah, indahnya rumah tangga itu bukan dari istri yang senantiasa baik sama kita. Justru ketika kita dihadirkan pasangan yang banyak bedanya, tapi dia mendewasakan kecintaan kita. Rumah tangga itu memang rumit. Kalau rumah tangga itu sederhana, itu makanan Padang. Bukan Padang. Rumah tangga, ya. Kita dipersatukan bukan karena banyak sama, pasti karena banyak bedanya. Justru sikap saling menerima ini yang akan mendewasakan cinta. Pertanyaannya sekarang, kalau kita melihat indah bunga mawar hanya dari bunganya, maka kita akan kecewa dengan duri di batangnya, maka kita akan meninggalkan dia. Tapi ternyata ketika kita menerima indah bunga mawar karena bunganya dan duri di batangnya, maka kita akan tahu esensinya. Sebetapapun indahnya bunga mawar, jika kita pegang erat, tidak mau lepas, yang hadir bukan keindahan, kebahagiaan, tapi luka dan darah. Karena terluka dengan duri yang ada di batangnya. Bagaimana menikmati indah bunga mawar tanpa terluka? Halo, assalamualaikum. Bagaimana menikmati indah bunga mawar tapi tanpa terluka? Gimana caranya? Lihat saja, Jangan memilikinya. Benar. Jangan merasa kita yang punya. Kalau kita merasa istri itu punya kita, tersiksa. Kalau merasa suami itu punya kita, tersiksa. Kalau merasa bisnis itu punya kita, tersiksa. Kalau punya motor merasa ini punya kita, tersiksa. Jangan pernah berusaha untuk memilikinya. Wah, ini makin gak ngerti nih katanya. Oke, lari ke ayat sekarang. Masya Allah, lari ke ayat. Surat Al-Baqarah ayat 165.
posisi sebelah kiri di tengah. Ustaz bercanda. Beneran aja Ustaz. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum hubbillah. Waalaikumsalam. Lihat Ustaz, teman-teman. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum hubbillah. Dan ada di antara manusia, ini bukan kata Handi Boni, ini kata Allah. Dan ada di antara manusia, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum hubbillah. Di antara manusia yang menjadikan sesembahan selain Allah dan ia mencintai itu sebagaimana ia mencintai Allah. Waalaikumsalam. Lihat, satu nusa saling mangsa. Beda klub sepak bola, hilang nyawa. Beda pendapat, hilang nyawa. Ego, hilang nyawa. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum hubbillah. Beda pendapat, cerai. Kurang harta, cerai. Suami selingkuh, cerai. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum hubbillah. Beda hobi, jauhin. Beda mazhab, jauhin. Jangan. Dia suka pakai kudut, gak usah ditemani. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum hubbillah. Gak mau Royal Enfield barengan sama Nmax, malu. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum hubbillah. Liverpoolnya di Inggris, Manchester Unitednya di Inggris. Yang ribut supporter Liverpool sama Manchester United di Bulukumba. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum hubbillah. Nikah belum, ini udah berani zina. Dimiliki belum, akad belum, komitmen belum, tapi sudah hamil. Kenapa nggak mau nikah? Mahal panaik. Menghindari panaik, zina. Kalau zina gratis. Asal suka sama suka. Selesai. Ya nggak sih? Betul kan? Kalau harus nikah bayar. Kalau nikah bayar. Kalau disinain, oh ganti. Kalau zinain, saya zina aja lah kalau gitu. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum hubbillah. Lalu sekarang cinta itu apa? Maka cinta itu kita lihat sebaik-baiknya arti itu ada di Quran. Lanjutan ayat, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman kecintaannya teramat sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar sama Allah. Masya Allah. Ya. Definisi cintanya indah. Maka cinta itu apa? Halo, ini assalamualaikum. Ini kenapa jadi stres gitu? Astagfirullah. Astagfirullah. Ya udah kita lanjut live musik aja lah ya. Jadi definisi cintanya apa? Kalau tadi kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Berarti apa definisi cintanya? Ada yang bisa jawab? 1 juta rupiah. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3 tidak jadi. Maka definisi cintanya adalah cintailah Allah. Hanya Allah untuk Allah. Di jalan Allah bersama Allah. Maka cintai istrimu dengan Allah. Maka cintai istrimu karena Allah. Maka cintai sahabatmu karena Allah. Maka cintai hobimu karena Allah. Saya hobi mancing Ustaz. Hobi mancing. Karena orang yang mancing itu orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman itu percaya kepada yang ghaib. Orang yang mancing itu kan ghaib tuh. Nah, rame kalau mancing ada ikan nih. Nggak kelihatan ikannya itu nggak seru. Tapi kalau mancing nggak kelihatan ikannya seru. Makanya orang-orang yang mancing itu imannya mantap, sabar. Kunci sholat kan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kita mau ngelatih sabar, mancing. Tapi nggak usah ditemenin sama SPG, kadang ditemenin sama SPG mancing itu bayar 2 juta, pangku dia.
Kenapa Kang Budi tahu? Pernah ya? Enggak. Teman saya pernah. Saya cuma coba. Enggak. Jadi ternyata definisinya cinta. Nah mungkin kita bisa bergerak sesuatu kalau nggak ada cinta. Nah mungkin. Cintanya sama siapa? Cuman sama Allah. Seseorang bisa kemudian membangun bisnis atas dasar apa? Cinta kepada Allah. Seseorang bisa naik motor karena cinta kepada Allah. Seseorang bisa main gitar karena harus sekarang landasannya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita rubah. Sekarang kita rubah persepsi kita. Sekarang kita rubah. Yuk sama-sama melandasi semua aktivitas kita dengan kecintaan kepada Allah. Lihatin aja, daya dorongnya beda. Daya dorongnya beda. Mencintai lingkungan karena Allah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bayang nggak maksudnya nih? Hah? Tapi sekali ini kalau nggak kebayang ngomong. Teteh ada pernah ini nggak kak? Kakak pernah dengar nggak? Gimana sih maksud mencintai seseorang karena Allah? Pernah dengar? Itu gimana maksudnya? Aku mencintai dia karena Allah. Itu gimana maksudnya? Asik. Mencintai dia karena Allah itu gimana? Bentuknya? Jangan, oke. Jangan berusaha memilih. Aku mencintaimu karena Allah. Itu keren banget itu. Dia akan selalu sempurna. Kayak gitu. Buaya kalau udah hijrah gitu. Ya, buaya kalau udah masuk Islam kayak gitu. Nak pernah mas saya. Aku mencintaimu karena Allah. Artinya ketika seseorang mengatakan kepada pasangannya, aku mencintaimu karena Allah, maka dia akan mengatakan, aku akan mengurusmu dengan Allah, dengan cara Allah. Artinya saya akan bekerja, dan bekerjanya saya di jalan Allah. Gimana maksudnya bekerja di jalan Allah? Apa pekerjaan yang senantiasa diridhoi oleh Allah? Cara mendapatkan harta yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana saya memperlakukan pasangan saya yang Allah ridho? Gak boleh disakitin, gak boleh dikhianati, gak boleh kemudian dibohongin. Ada perceraian di Indonesia ini tinggi. Angka perceraian di Indonesia ini tinggi. Di Kabupaten Bandung itu ada 17.853 janda di kabupaten. Kalau di Jawa saya tidak tahu. Lihat, dengar. Ada 1,2 juta wanita setiap tahunnya aborsi. Ini data tahun 2017. Setiap tahunnya meningkat. 90% anak pelajar pernah menyaksikan film porno kalangan SMP sampai SMA. Ketika seseorang tidak melandaskan kecintaannya kepada Allah, maka yang munculnya adalah apa? Araita man ittakhadha ilahahu hawahu. Yang munculnya adalah syahwat. Jadi teh mohon maaf, kalau ada di sini teteh yang belum nikah punya pacar, tanya aja. Kalau ada orang yang bilang, ih, lagi pacaran, romantisnya luar biasa. Tanya, ini cinta atau nafsu? Kalau cinta itu gak akan pernah berusaha untuk kemudian menyakiti. Teh beda ya, antara cinta dengan cantik, cantik karena cinta, ini beda. Ya kan? Ada yang cinta karena cantik, selama teteh baik, selama teteh cantik, selama teteh langsing, selama AA kaya, selama abang punya uang, selama abang baik, saya cinta. Tapi kalau abang yang mulai suka selingkuh, abang yang nyebelin, itu udah saya gak cinta. Ini cinta karena cantik. Kalau teteh sudah kakak sudah ngegendutin, kakak sudah menghitam, kakak semakin lebar badannya, maka kami sudah tidak cinta. Ini cinta karena cantik. Tapi lihat bahasanya, cantik karena cinta. Kalau cantik karena cinta, mau gimana pun bentuk kakak, saya tetap cinta. Mau bertambah berat badannya, mau makin cabi pipinya, mau sudah beranak 5 pun sekalipun, saya tetap cinta. Gak mungkin saya tinggalin. Nah, aku bilang sama istri aku, ketika istri aku makin, kan aku manggilnya papa mama ya. Istri aku tetap, mama ngegadutin ya? Enggak. Iya, ini kayaknya aku ngelebarin deh. Iya sih.
marah. Berarti saya gendut ya? Bukan gendut saya, lebar. Saya bilang, gak usah takut kamu gendut saya. Karena kalau ada wanita cantik di belakang kamu gak akan kelihatan kedudukan badan kamu. Dan setelah aku bilang, emang kenapa kalau kamu jadi gendut? Ya takut aja kamu jadi gak cinta lagi. Itu cintanya sederhana ya, kucing gitu. Cintanya kucing Anggora kayak gitu. Melihat yang lebih seksi hajar, melihat yang lebih cantik naikin. Itu cintanya hewan. Kalau cintanya manusia mah nggak berkurang, konsisten. Karena mencintainya karena bukan karena cantik, tapi dia akan selalu cantik karena cinta. Kalau orang, saya sama Abang Spring, saya menerima karena abang baik sama saya, itu biasa. Biasa. Tapi saya tetap membersamai abang, atau sebaliknya, abang tetap membersamai saya, meskipun abang tahu saya ada kekurangan, saya ada perbedaan. Abang tetap menerima. Inilah yang namanya cinta. Tapi yang lebih mulia apa? Walladzina amanu asyaddu billah. Yang landasan cintanya cuma Allah. Maka saya akan mencintai, mengurusi umat, bukan karena saya membutuhkan apa yang ada dari umat. Demi Allah saya gak butuh apa yang ada dari umat atau bulu kumba. Saya gak butuh. Mau bulu kumba ngasih gunung emas sekalipun ke saya, karena saya gak butuh itu. Karena bukan itu yang saya kejar. Ada kecintaan yang lebih ketika mencintai dakwah. Karena dahulu saya pernah mendakwakan keburukan, kenapa saya tidak boleh semangat mendakwakan kebaikan? Kalau dulu saya sering touring, tapi dalam keadaan maksiat, sekarang saya touring dari mulai berangkat, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kata Allah sampai. Kalaupun saya sampai, bukan saya yang jagonya, bukan motor saya yang hebatnya, tapi Allah yang menghebatkan saya. Dan kalau dakwah saya diterima sama orang, dakwah saya didengar sama orang, sampai seseorang itu berubah, ya muqallibal qulub, itu Allah, bukan Handi Boni. Maka saya tanya berulang kali sama admin Bikers Muslim Bulukumba, nggak salah ngundang Handi Boni? Kenapa ngundang Handi Boni? Saya mau apa tuh? Aku mau apa tuh? Banyak ustaz ulama di sini. Cuman yang saya ngerti, cuman saya pengen bergeraknya dengan dasar cinta, cuman dengan cinta. Saya kesini saya nggak pernah tahu nanti bagaimana yang ada di sini, cinta aja. Misalkan ada sesuatu yang tidak saya sepakati atau tidak ada sesuatu yang saya tidak senangi, tapi terjadi, saya coba pengen relax dulu, santai dulu, supaya nggak munculkan benci, emosi, dengki, dendam, hasut, fitnah. Nggak mau pengen punya penyakit hati. Cuma pengen diam dulu. Ada apa nih ya Allah? Allah sampai ngasih saya yang kayak begini. Wah, kayaknya Allah mau ngajarin saya sesuatu. Cuman butuh waktu untuk tenang. Kita sering dengar atau baca Rasulullah SAW ketika di Gua Hiro mendapatkan wahyu Iqra, tapi nggak pernah mau tahu kenapa Rasul ke Gua Hiro. Kenapa nggak ditanya? Atau jangan-jangan kita ngaku umat Rasul nggak punya sirah nabawiyah, atau bahkan nggak pernah baca tentang perjuangan Rasul dari lahir sampai meninggal. Kalau saya kan orangnya kepo, Ustaz. Kepo itu kan akronim dari knowing every particularly object. Pengen tahu detail tentang sesuatu. Maka ketika saya menemukan Islam, saya kepo dulu. Knowing every particularly object. Syarat unsur agama, kalau dalam keilmu keumuman, filsafat kan disebut ketiga. Ada sistema grodus, ada sistema ritus, ada sistema norma. Unsur agama wajib ada tiga ini. Sistema grodus, tata keimanan, tata keyakinan kepada yang maha mutlak. Sistema ritus, ada ritual yang ditujukan kepada yang maha mutlak. Ada sistema norma, nilai-nilai yang diatur hubungan antara sesama manusia dengan kemudian dengan yang maha mutlak. Dalam Islam sudah lengkap disingkat menjadi asa, akidah, syariah, akhlak. Pindah banget. Islam apa? Bos, ngeri bos. Antum mau cari agama yang lain selain Islam? Mohon maaf. Kalau saya sudah saya yakin, saya pelajari kan, saya cari. Maka ketika mengatakan al-yawma amantu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah, saya sudah terima itu. Kenapa? Karena saya buktikan. Benar nggak ini layak menjadi sesuatu yang saya sembah? Benar nggak ini menjadi sesuatu yang harus saya kemudian jalankan aturan Islam? Ketika saya terima, sami'na wa ato'na, bukan sami'na wa aso'ina. Saya dengar, saya slow aja deh, nggak mau taat. Jadi jenis Islam yang parasmanan. Ambil apa yang disuka, buang apa yang tidak disuka.
Suka, sholat suka, ambil. Puasa suka, ambil. Pacaran, zina, oh ini jangan, nggak suka. Jangan ambil. Islam paras mananya. Atau kadang kita menjadi Islam musiman. Ramadan, gaspol rem sedikit, saum tiba-tiba jam 4, sahur, mantap. Beres Ramadan, hilang. Nah, saya suka bilang Allah itu cuma ada di bulan Ramadan. Kalau udah masuk bulan Syawal, Allahnya udah pulang. Allah itu hanya ada di Mekah dan di Madinah. Kalau udah masuk ke Bulu Kuba, Allah udah gak ada. Kalau di Mekah, di Madinah semangat besar sih. Nah, balik lagi. Awal geraknya cinta, Pak. Maka ketika melihat masyarakat, mohon maaf, ketika melihat masyarakat, kita akan berbicara tentang atas dasar apa kita memikirkan masyarakat. Kalau atas dasar cinta kepada Allah, ini yang mulia. Saya gabung sama teman-teman di Provinsi Jawa Barat, ada namanya DP3 AKB. Di sini juga pasti ada DP3 AKB, Dinas Pemberdayaan DP3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga Keluarga Berencana itu kan. Nah, itu salah satunya ngurusin tentang wanita. Saya punya istri. Nah, istri ini saya sayang dan saya cintai. Tapi ketika ada istri orang yang disakiti, saya juga tersakiti. Paham gak maksudnya? Halo, assalamualaikum. Ada istri orang, Pak. Ada istri orang. Oh, istri teman kita atau istri yang saya nggak kenal ini istri siapa. Tapi dia disakiti, saya marah. Karena saya mencintai wanita, bukan hanya karena dia wanita, tapi Allah dan Rasul memerintah saya untuk menjaganya. Bukankah ada kisah sahabat yang mengirimkan pasukan dari benteng sampai benteng musuh, nggak putus pasukannya, hanya karena ada satu wanita yang ditarik jilbab. Dikirimkan pasukan lengkap itu, dari benteng musuh sampai benteng apa dia. Gara-gara cuma ada satu wanita yang cabut hijab. Insya marah umat Islam ini. Ini atas dasar cinta. Nah, ini menariknya, ada masalah di teman-teman hijrah, teman-teman yang sudah berusaha untuk bertobat kepada Allah SWT. Masalah yang paling besarnya adalah satu. Ini seru nih, masalahnya satu. Masalahnya adalah ekonomi. Masalah ekonomi. Yang sehingga ketika masalah ekonomi ini membuat seseorang mungkin tidak istiqomah. Ekonomi lemah juga iman. Maka Rasulullah Muhammad SAW itu pernah menyampaikan bahwa fakir itu dekat banget dengan kurangnya harta, itu akan mendekatkan kepada kafiran. Kurangnya harta. Kalau kita aman harta, ya, rukun Islam yang 5 aja semuanya butuh finansial. Implementasi syahadah, implementasi sholat, pakai pakaian yang terbaik. Coba tanya akhwat, pakaian syari berapa sekarang? Satu setel 1 juta yang bermerek kakak. 3,5 lah. 3,5 satu setel. Duster 5.000. Dasar gamis juga lumayan, baju koko lumayan. Ini teman-teman, ada finansial, syahadat, sholat, zakat, pasti harta, pakai harta. Syahadat, sholat, zakat, puasa, harta. Banyakin sedekah. Yang terakhir, haji. Aduh, saya nggak bisa bahas ini, nggak enak bahasnya. Oh, haji, karena lagi hot issue. Tapi intinya, haji pakai uang nggak? Pakai. Ini implementasi syahadat pakai harta. Maka mohon maaf, seorang muslim satu harus punya semangat, bukan semangat kerja, bukan semangat usaha. Jangan itu dulu. Seorang muslim harus punya semangat takwa.
Jadi kalau ada orang yang nganggur minta pekerjaan, nanti Ustaz Yusuf bakal kasih tahu, Ustaz saya butuh pekerjaan, Ustaz punya nggak lowongan buat saya? Langsung Ustaz akan bilang ada. Di mana Ustaz? Di masjid. Apa? Marbot? Tidak. Sholat 5 waktu, jangan tertinggal. Di mihrabmu, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerjanya mana Ustaz? Lihat ayat Allah Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seandainya kita benar-benar iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah, yang kata Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan apa itu takwa? Takwa itu adalah upaya seseorang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena dasar hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia melakukan ketaatan pun karena ini mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya takwa itu sesederhananya adalah Teteh berangkat dari rumah sampai ke Redmond, ini udah nilai takwa. Ada orang yang seumur hidupnya nggak pernah sholat, baru datang sekarang ke Redmond, pengen taubat, takwa, udah dalam upaya takwa. Lihat jawabannya kata Allah, wa may yattaqi, siapa yang berupaya untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, yaj'al lahu makhraja, saya bakal keluarkan dia dari segala permasalahannya. Beres nggak berarti permasalahannya? Mau ekonomi, mau keluarga, mau pekerjaan, mau apapun masalahnya selesai. Kalau takwa tapi, lalu yang keduanya ditambahkan lagi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan saya akan berikan rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka, enggak diduga-duga. Mohon maaf brother and sister Villa. Mohon maaf. Salat jarang, ibadah jarang, ingat Allah jarang, tapi mintanya luar biasa. Pengen kaya, pengen bahagia, pengen selalu senang, pengen punya istri yang cantik, istri yang hafiz Quran. Ini jomblo kita ketinggian mintanya kadang. Pengen yang habis Quran, cantik, kaya. Kalau ada juga saya juga mau. Oh ya itu. Jadi apa sekarang kita pengen doa sama Allah? Kalau beres sholat, nggak usah banyak minta sama Allah. Malu. Yang dikasih aja belum diimplementasikan. Asli. Ini mas saya. Ini saya. Kata guru saya, Handi Boni, jangan pakai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya tanya, kenapa Pak Kiai? Karena ternyata ketika kamu mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ternyata nggak sinkron sama kehidupan kamu. Lisan kamu dengan hati kamu belum benar-benar sinkron hanya untuk Allah. Maka kata Pak Kiai, jangan berani-berani sampai baca itu. Ini mas saya ya, mohon maaf, ini kalau ada perbedaan nggak masalah ya, mohon maaf, jangan berarti. Terus saya tanya, terus saya baca apa Pak Kiai? Pilih salah satu. Kalau lagi sholat berjamaah, maka ya subhanakallah wa hamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka. Banyak memuji asma Allah. Atau yang kedua, kalau lagi sendiri sholatnya, minta banyak ampun sama Allah, dibersihkan hatinya. Allahumma baik baini wa baina khataya, dan seterusnya. Cuma pengen minta ampun. Oke, Assalamualaikum. Kira-kira Handi Boni saya nggak sama istri sih. Saya sama istri saya seneng nggak? Cinta nggak kira-kira Handi Boni? Cinta? Hah? Cinta nggak kira-kira? Kalau cinta kenapa ditinggalin? Kalau saya kenapa dijauhi? Maka saya bilang sama ibu saya, kalau udah di titik ini nggak usah terlalu sering ketemu. Kalau terlalu sering ketemu, pasangan suka marah-marah. Sedikit bertemu di dunia, habiskan waktu bersama di surga. Mau nggak? Kalau mau, ya temenin perjuangan aku. Tapi kalau nggak mau, kamu tinggalin aku. Karena kamu sedang bersama dengan orang yang sama. Karena Handi Boni anak sekarang. Tapi kalau Handi zaman dulu kayak ini so sweet banget. Istri aku nikah tuh ada kue tart segini, dibikin jalan pakai bunga mawar. Setiap jalannya ada lilin-lilinnya. Wah, so sweet. Tapi kemarin istri saya ulang tahun bilang, "Bab, aku ulang tahun." Ya terus kenapa? Ingat, Mam, bentar lagi mau mati. Macam-macam.
Bapak nggak romantis nih. Ngapain romantis? Emang bukti romantis aku kasih kue, aku kasih kado itu bukti aku makin cinta sama kamu? Nggak, banyak laki-laki yang kayak gitu ngasih kado tapi di belakangnya khianati. Tapi aku depan kamu bilang, kalau aku suka sama cewek, aku bilang, Mam lihat tuh, ada cewek cantik ya Mam ya? Lucu kayaknya kok jadi istri ketiga kita. Bapak, jujur aja ngomong, kalaupun nyakitin di depan daripada nyakitin di belakang, di depan manis-manis, ngapain? Penipu. Karena bukan istri aja kita tipu, Allah jadi ditipunya. Maka kata Allah, jangan tipu saya, kata Allah. Padahal kamu sedang menipu diri kamu sendiri. Lihat bahasanya indah banget kata Allah. Wala takunu kalladzi kana sallallahu alaihi wasallam jika umul fasikun. Jangan jadi orang yang fasik kata Allah. Siapa ya Allah? Orang yang kemudian senantiasa melupakan Allah, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu melihat, bahwa Allah itu tidak tidur, bahwa Allah itu senantiasa menyaksikan setiap apa yang kamu katakan. Alimul ghaibi wasyahada, apa yang tersembunyi dalam hatimu ataupun yang kau ucapkan, Allah tahu banget, persis tahu banget. Sekarang kalau kita mau jujur-jujuran, apakah Handi Boni yang lebih takwa kepada Allah? Apakah Bang Anum yang lebih takwa kepada Allah? Enggak, siapa yang tahu? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang lebih tahu cuma Allah. Kita kalaupun duduk di depan ini saling memotivasi untuk sama-sama mengingatkan, menguatkan. Siapa lagi yang mau mikirin umat kalau bukan kita-kita? Bukan berarti ketika kita ngurusin umat kita mampu, bukan, karena kita mau. Kalau kita mau, dimampukan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Redmond, perusahaannya atau usaha yang dibangun sama Bang Anum Spring memikirkan tentang bagaimana bisa mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat, maka kalau mau dimampukan sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini berkah usaha. Berkahnya gimana Kak? Karena yang dipikirannya bukan perut sendiri, yang dipikirinnya umat. Kalau Ustadz banyak mikirin sendiri, kepikiran ganti motor Hani Boni. Wakaf, saya mau dikasih motor juga. Atau nih buluku mbak mau ngasih Harley katanya, saya pasti nggak mau. Kebayang nggak Pak? Kalau kita mau dimampukan. Haji bukan siapa yang mampu, tapi siapa yang mau. Ada yang mampu tapi tidak mau. Umroh bukan siapa yang mampu, siapa yang mau. Ngurusin masyarakat bukan siapa yang mampu, tapi siapa yang mau. Tapi nggak perlu. Bukan aja, jangan bahas dulu. Bukan nggak perlu jadi caleg, bukan nanti. Bukan berarti hanya untuk kemudian jadi pejabat baru bisa mengurus rakyat. Enggak. Nyatanya banyak pejabat yang tidak bisa mengurus rakyat. Iya, betul. Terus gimana? Be an NGO, non-government organization. Buatlah NGO, non-government organization. Atau berangkatlah dari masyarakat untuk sama-sama tumbuh berkembang bersama masyarakat. Saya ketemu di Yogyakarta, saya ketemu di Lampung, saya ketemu di Ternate, saya ketemu di Kupang, NTT. Berangkat 14 jam ke Adonara, berangkat lagi 2 jam ke Lembata. Saya selalu bertemu dengan orang-orang yang bukan siapa-siapa, yang bukan bagian dari pemerintah, yang biasa saja, rakyat biasa, pemuda biasa. Tapi semangat pemuda ini satu, ingin membuat masyarakat hidupnya lebih baik. Satu, berjuang literasi. Yang kedua, berjuang pemberdayaan ekonomi masyarakat, tumbuh kembang bersama dengan kecerdasannya. Ada yang di Jogja dibuang oleh pemerintah karena tentang mobil listriknya yang nggak kepake sama pemerintah. Tapi kemudian dia membangun usaha yang luar biasa bersama masyarakat. Artinya, ketika kita cinta sama negeri ini, ketika kita ingin membesarkan negeri ini, bukan berarti kita membenci penguasa yang ada, bukan. Tapi kita ingin membersamai supaya negara ini baik bersama. Udahlah capek kita teh, ada banyak bedanya sekarang. Oh yang ini blok ini yang enggak. Kalau saya yuk gas terus. Ustaz ditanya, Ustaz gimana pandangan Ustaz tentang Jokowi? Bagus, alhamdulillah. Pak Prabowo gimana Ustaz? Bagus, alhamdulillah. Jadi Ustaz milih siapa? Milih Allah. Gak usah ribet. Prabowo milik Allah, Jokowi milik Allah. Bapak Bupati milik Allah, Wakil Bupati milik Allah. Sekarang urusannya gimana saya? Saya mau gimana sekarang? Apa yang bisa saya lakukan? Dah, yang bisa kita lakukan. Dakwah Hani Boni, kalau dakwah ke masjid-masjid berarti lagi ngajak motivasi orang. Tapi kalau sudah diam di masyarakat sampai berminggu-minggu, berarti ada masyarakat yang kita bina untuk sama-sama maju bersama. Mantan preman itu bukan sampah masyarakat yang harus dibakar, yang harus dipenjarakan. Enggak. Rumah saya itu ada istilahnya saya sebut rumah sakit jiwa. Yang sakit jiwa mau datang ke rumah saya. Alhamdulillah banyak yang datang. Baik ODGJ asli maupun orang dalam gangguan jiwa, dalam tanda kutip ada penyakit yang akhirnya dia tuhankan selain Allah. Ada wanita yang ditinggal nikah, ada wanita yang MBA, married by accident. Saya temenin sampai lahirannya teh, padahal nggak ada suami. Begitu borojol,
keluar, saya bawa ke keluarganya, ibu, bapak, mohon maaf, anak ibu lahiran, hamil di luar nikah. Orang tuanya malah bilang, tega ya kamu ngehamilin anak saya. Bukan saya mah cuma nemenin. Wah, banyak kan. Ya, saya senang banget ketika berbicara ada ruang diskusi yang berbicara tentang umat, tentang masyarakat. Maka yang di sini, ayo semangat satu, semangat takwa agar memunculkan kecintaan kepada Allah. Yang ketiga, agar semakin menjadi seseorang yang mau ngurusin masyarakat. Mohon maaf nih, terakhir saya sampaikan, kalau kita cuma ngurus diri kita sendiri atau kita cuma ngurusin keluarga, maka dikasih tenaganya cuma segitu. Tapi siapa yang mau mengurusin diri sendiri, ngurusin keluarga, bahkan ngurusin masyarakat, maka dia akan dikasih tenaga ekstra oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobain aja. Ketika kita ngurusin orang yang lebih banyak, artinya kita akan diberi ekstra sama Allah. Mr. Redmond Cafe, tadi saya dengar setiap Senin Kamis ya. Setiap Senin Kamis ada berbagi misalkan. Lihat aja, yang kita urusin banyak orang. Lihat aja ke depannya. Saya yakin kalau beberapa bulan atau tahun ke depan saya kesini, saya pengen dengar cerita dari Bang Spring. Salah satunya bagaimana Allah menambahkan rezeki kepada Bang Spring. Saya cuma bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah limpahkan rezeki ke Abang Spring dan keluarga. Dan karyawan yang ada di sini turut support untuk senantiasa membersamai Bang Spring di jalan takwa. Dan kita yang ada di sini supaya kita sama-sama tumbuh kembang menjadi manusia yang berguna dan berdaya manfaat buat masyarakat. Terakhir, pesan yang akan disampaikan juga di Masjid Islam di Islamic Center Datu Tiro adalah tentang mari membaca. Karena ciri umat Islam itu membaca. Ciri umat Islam membaca. Kata UNESCO, Indonesia ini 0,001% daya baca. Artinya dari 1.000 orang cuma 1 orang yang baca. Padahal Indonesia punya 168.657 perpustakaan, kedua setelah India di dunia, paling banyak kedua. Tapi kata World Trade Federation, Indonesia justru berada di peringkat kedua dari bawah dari 62 negara. Rendah banget daya baca. Maka ayo mari membaca supaya kita menjadi orang yang cerdas dan berkualitas. Aduh, saya maaf.